Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Ini adalah pertemuan ketiga dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain interaksi. Saudara, kata inovasi itu dalam banyak kasus dan banyak kesempatan seringkali diungkapkan sebagai senjata pamungkas untuk mengatasi berbagai masalah. Jika Anda ingin berkompetisi di kancah global, maka teruslah berinovasi. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu bisa jadi sering kita dengarkan dalam keseharian kita. Nah, tapi apakah inovasi saja itu cukup? Mari kita lihat sebuah video berikut ini, dan video ini akan menggambarkan tentang inovasi yang dilakukan oleh seseorang. Silahkan cek video berikut.贴口罩已经做完了，它是全封闭式的。空气的来源是我身后的这个小氧气瓶，美观而又方便，可以随身携带。下面我们用烟雾测试一下它的封闭性，可以看出我的烟雾中挺淡定，烟雾越来越浓，但是我依然这么淡定，连声咳嗽都没有咳嗽。这足以证明它的封闭性是非常的强的。有了这个贴口罩，我们就可以减少粉尘和细菌的危害。看到没有？也没有说特别转的特别干嘛，也打不湿不了肩膀。Beberapa hal yang ditunjukkan dalam video itu menunjukkan satu kata, yaitu inovasi. Nah, tapi apakah inovasi yang dilakukan oleh orang itu bisa diterima oleh khalayak umum? Dalam contoh misalnya, dia berinovasi membuat sebuah masker dengan oksigen yang menggunakan tabung oksigen besar. Nah, secara fungsionalitas mungkin masker itu membantu, fungsinya ada dan berjalan dengan baik. Tapi aspek lainnya, misalnya dia menggunakan tabung yang sebesar itu ya, itu tidak akan diterima oleh orang karena pasti akan meribetkan orang. Atau contoh misalnya pada video agak akhir kita melihat dia berinovasi dengan membuat sebuah payung putar yang diklaim bisa menghindarkan pemakainya dari hujan. Nah, bagi pemakai ya mungkin dia terhindar dari hujan, tapi tidak bagi tetangga yang ada di samping kanan kirinya. Dia akan terkena oleh tetesan hujan yang nyiprat dari payung tersebut. Atau misalnya inovasi dari gelas untuk minum dari botol. Nah, itu inovasi secara prinsip, tapi apakah bisa diterima? Karena dia menimbulkan keruwetan baru. Masih harus melubangi gelas. Tanpa menggunakan gelas pun, pakai botol langsung diminum kan juga bisa. Nah, contoh-contoh kasus yang dikemukakan dalam video itu adalah contoh kasus inovasi yang kurang memberikan ruang untuk interaksi
baik dengan para penggunanya. Nah, karena itu pada pertemuan kali ini kita akan secara lebih spesifik berbicara tentang desain interaksi. Nah, desain interaksi sendiri didefinisikan sebagai perancangan produk interaktif untuk mendukung cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan mereka sehari-hari dan juga di dalam pekerjaannya juga ya. Nah, kata kunci dari desain interaksi itu adalah perancangan produk interaktif. Jadi produknya itu bisa berinteraksi dengan penggunanya. Nah, kemudian dia bisa mendukung komunikasi dan interaksi. Jadi kalau hanya produktif tapi tidak mendukung komunikasi dan interaksi, maka desain interaksinya bisa dikatakan gagal. Nah, dalam istilah yang lain, ada sebuah definisi yang berbeda, tapi pada prinsipnya juga sama, yaitu desain tata ruang untuk komunikasi dan interaksi manusia. Apa tujuannya? Nah, tujuan dari desain interaksi ini ada dua. Pertama adalah agar produk yang dikembangkan dapat digunakan. Nah, tadi sudah kita lihat pada contoh yang kita tampilkan dalam video, itu produknya baik. Secara prinsip ya, dia mengandung unsur inovasi. Nah, tapi apakah bisa digunakan? Nah, dengan segala keruwetannya, saya kira orang akan berpikir ribuan kali ya untuk bisa menggunakan alat tersebut. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah melibatkan pengguna di dalam proses desain. Nah, mengapa kok pengguna dilibatkan dalam proses desain? Ya karena apapun saja hasil produknya nanti juga akan kembali ke pengguna, sehingga melibatkan pengguna di awal proses desain tersebut akan menjadi sangat penting agar bisa menerima masukan dari pengguna dan produknya bisa diterima oleh pengguna. Nah, keuntungannya yang pasti tadi karena melibatkan pengguna, dia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa alternatif solusi untuk masalah. Nah, masing-masing orang punya kekhasan sendiri dalam melihat sesuatu dan mungkin dia juga punya solusi yang berbeda terhadap permasalahan yang dihadapi, permasalahan sama yang dihadapi. Nah, melibatkan banyak orang, kemudian menerima umpan balik dari orang, itu akan membantu untuk membuat beberapa rumusan alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, kemudian yang ketiga, tidak menggunakan asumsi. Nah, asumsi itu biasanya lahir dari subjektivitas pribadi. Sebagai contoh, orang yang suka masakan pedas misalnya, itu cenderung akan berasumsi bahwa orang lain juga suka pedas. Nah, sehingga kalau dia didaulat untuk memasak sesuatu, biasanya masakannya juga pedas. Kenapa? Karena berangkat dari asumsi tadi. Asumsi bahwa saya suka pedas, orang-orang juga suka pedas. Nah, dalam desain interaktif itu tidak boleh menggunakan asumsi. Karena orang yang akan menggunakan produk tadi belum tentu sama dengan orang yang merancang produknya. Nah, kemudian ada perbedaan karakteristik antara tim dan pengguna. Nah, perbedaan karakteristik ini dapat dijembatani dengan melakukan proses desain interaksi tadi. Nah, kemudian karakteristik dalam desain interaktif tadi. Karakteristik pertama yang pasti dia melibatkan pengguna. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya. Mengapa? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, pengguna memiliki perbedaan budaya. Nah, pada produk yang orientasinya adalah orientasi global, perbedaan budaya ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, jika kita tidak melibatkan banyak orang dari berbagai aspek budaya, maka produk yang dihasilkan sangat mungkin diterima oleh satu kelompok budaya, tapi dia tidak diterima oleh kelompok budaya yang lain, sehingga
investasi yang digunakan untuk membuat produk global tersebut bisa jadi tidak balik modal. Nah, kemudian yang kedua, pengguna memiliki perbedaan aksesibilitas. Dalam mengakses sesuatu, mungkin orang punya berbagai style yang berbeda. Dalam menggunakan HP misalnya, sebagai contoh yang paling simpel. Ada orang yang suka menggunakan HP dengan satu tangan. Ada yang suka menggunakan HP dengan dua tangan. Nah, ini perbedaan cara menggunakan perangkat itu juga harus diperhatikan dalam membuat sebuah produk. Bagaimana produknya itu bisa diterima oleh orang yang menggunakan HP dengan dua tangan dan orang yang menggunakan HP hanya dengan satu tangan saja. Nah, kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah desain itu harus punya identifikasi tujuan yang jelas. Nah, setidaknya ada dua tujuan dalam desain. Yang pertama adalah usability atau dapat digunakannya desain tersebut. Dan yang kedua, user experience atau pengalaman dari user. Nah, kita mulai dari usability goals. Jadi sebuah produk itu akan diterima apabila dia memenuhi beberapa kriteria ini. Setidaknya ada 6 kriteria yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melihat apakah user itu akan menerima produk atau tidak. Pertama yang pasti utilitas. Apakah dia itu berfungsi gitu. Dia memiliki fungsi bantu. Kemudian yang kedua, efektivitas. Apakah dia efektif atau tidak? Ketika utilitasnya oke, kemudian efektivitasnya oke, maka dia memorability-nya. Gimana memorability-nya? Kalau sudah oke, maka learn ability-nya. Apakah dia itu bisa dipelajari? Kemudian efisiensinya terkait dengan biaya. Terakhir, sekuritasnya. Apakah dia aman atau tidak? Nah, jika 6 komponen ini sudah oke, maka biasanya produk itu usable, bisa digunakan oleh user. Nah, kemudian terkait dengan user experience, secara umum user itu menginginkan desain yang memberikan pengalaman positif bagi mereka. Misalnya memberikan kepuasan, memberikan surprise, mendukung kreativitas, memotivasi, bisa menantang daya ingat atau daya imaji dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebaliknya, dia juga tidak menginginkan sebuah produk yang negatif, membosankan, tidak menyenangkan, membuat pemakainya merasa bersalah, gimmick, membodohi, mengganggu dan lain sebagainya. Nah, untuk karakteristik yang ketiga dari desain ini adalah dia bersifat iteratif, artinya selalu berulang. Nah, biasanya orang kalau sudah membuat sebuah produk, misalnya aplikasi membuat aplikasi berbasis Android, rilis di Play Store, nah orang-orang akan memberikan umpan balik. Nah, dari umpan balik itu maka akan disusunlah revisi atau perbaikan, update versi berikutnya. Nah, setelah update versi berikutnya dirilis, nanti akan muncul lagi yang namanya update yang berangkat dari umpan balik pengguna. Begitu seterusnya muter sampai kapan? Ya, tidak ada batasnya selagi masih ada manusia yang hari ini dipandang baik, mungkin besok sudah dianggap kurang maksimal. Selanjutnya terkait dengan prinsip desain interaksi. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah desain interaksi. Yang pertama adalah prinsip visibilitas. Nah, dalam prinsip ini akan dilihat apakah sebuah fungsi terlihat dengan jelas. Karena semakin jelas terlihat sebuah fungsi, maka pengguna akan semakin mudah untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Nah, contoh dalam dua buah perangkat ini, HP Nokia versi lama dan iPhone ini juga sama-sama versi lama. Nah, kita lihat. Apabila kita akan menggunakan sebuah fungsi untuk melihat tanggal misalnya, maka pengguna iPhone akan lebih mudah karena fungsinya terlihat di depan. Ada fungsi kalender di sini.
Sementara untuk yang Nokia itu tidak ada fungsi kalender yang terlihat ya. Ada memang kalender tapi dia harus melalui beberapa tahapan dan itu pun tidak terlihat. Nah, ini cukup menyulitkan. Kemudian yang kedua, prinsipnya desain interaksi itu adalah dia memiliki umpan balik. Maksudnya umpan balik dari, kalau tadi ya, umpan balik yang dimaksud ketika kita membahas karakteristik desain interaksi, umpan balik dari pengguna. Nah, kalau di sini dalam prinsip desain interaksi, umpan baliknya itu adalah dari aspek desainnya. Nah, umpan balik ini akan berfungsi untuk memberikan informasi apa yang sudah dikerjakan oleh user, sukses apa tidak, apa ada hal yang perlu ditindaklanjuti oleh user. Nah, sebagai contoh saya menampilkan potongan keranjang belanja ya dari sebuah aplikasi belanja online. Nah, di sini ada sebuah umpan balik yang diberikan oleh aplikasi. Ada satu barang yang tidak dapat dibeli. Sebelumnya saya memasukkan sebuah barang di keranjang, tidak saya check out, ternyata barang itu keburu dibeli oleh orang. Nah, sehingga di keranjang itu barangnya tidak dapat dibeli. Ini adalah umpan balik. Sehingga saya tahu, oh kalau seperti ini ya sudah, saya hapus saja dari keranjang belanja. Atau misalnya di bawah, ini juga ada umpan balik dari sistem. Harga produk telah berubah. Nah, dengan mengetahui harga produk ini telah berubah, saya bisa melakukan langkah berikutnya, apakah membatalkan atau bertanya langsung kepada penjualnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, constraint. Nah, constraint itu adalah batasan-batasan. Nah, ada beberapa hal yang harus dibatasi oleh desain agar pengguna tidak kemana-mana. Misalnya tanggal, kita menggunakan sebuah fitur kalender. Karena kalau misalnya tanggal itu kita buat dengan menggunakan input teks berbasis teks, maka kita kadang ngawur. Misalnya menulis bulan November, apakah pakai V atau pakai P atau pakai F misalnya. Atau yang lebih ekstrim lagi, ada orang yang mengetikkan tanggal 35 bulan 11 tahun 2020 misalnya. Nah, tapi kalau menggunakan kalender, nah, dengan constraint batasan yang jelas ya tidak akan mungkin muncul tanggal-tanggal yang aneh-aneh seperti tadi. Demikian juga dengan jam. Atau misalnya ketika kita akan menelpon dengan menggunakan Android, mengaktifkan fitur HP panggilan ya, panggilan, mengaktifkan fitur panggilan, maka yang akan muncul tombolnya hanya tombol angka saja. Itu adalah constraint. Kemudian yang keempat, konsistensi. Nah, konsistensi itu adalah membuat fungsi yang sama, interface-nya dibuat mirip gitu. Nah, contohnya pada 3 situs belanja online ini. Nah, situs belanja online itu kan secara umum prinsipnya cari barang, kemudian setelah cari barang cocok, masukkan ke keranjang. Nah, ini interface-nya sama semuanya. Pada situs belanja pertama, di sini ada cari barang, kemudian ada keranjang. Situs belanja kedua ada cari barang, ada keranjang. Situs belanja ketiga ada cari barang, ada belanja, ada keranjang belanjanya. Nah, ini namanya prinsip konsistensi. Sehingga misalnya ya, kita membuat sebuah aplikasi baru dan kita menggunakan prinsip konsistensi ini, maka desainnya bagaimanapun juga kita tetap mencantumkan dua hal utama, yaitu mencari barang dan keranjang belanja tadi. Kemudian yang kelima yaitu keterjangkauan. Nah, yang dimaksud dengan keterjangkauan itu adalah kemampuan produk untuk memberikan penjelasan penggunaan produk tersebut. Jadi ada sebuah informasi yang bisa dicerna oleh pengguna dan dia berdasarkan informasi itu bisa menggunakan aplikasi dengan benar. Contoh di sini. Nah, ini ada dua buah fitur pencarian di atas dan pencarian di bawah. Nah, di sini ada informasi cari produk di toko ini pada bagian pencarian di sebelah bawah. Nah, berarti kalau kita mengetikkan produk di sini, maka produk yang akan dicari itu adalah produk yang ada di toko ini saja.
Nah, apabila kita mencari di atas, maka produk itu akan dicari pada seluruh toko. Nah, ini adalah kemampuan dari aplikasi ini untuk memberikan penjelasan kepada user. Nah, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Ada sebuah tugas yang harus Anda kerjakan, silahkan kerjakan dengan baik. Cek pada bagian tugas, ada file yang harus di-download, silahkan di-download. Kerjakan tugas pada file yang di-download tadi, di-print saja ya, biar mudah, di-print kemudian ditulis, kemudian difoto dan dikirim pada bagian tugas. Demikian perkuliahan kita. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.